Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Linda di channel Asam Lambung, GERD, Anxiety, dan Psikosomatik. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada dan selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bagi kalian yang belum sembuh dan bebas dari berbagai banyaknya sensasi asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan kepada kalian. Dan yang sudah sembuh, mudah-mudahan tetap bisa menjaga 3P-nya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Dan jangan lupa selalu berolahraga. Baik, kita lanjutin lagi channel selanjutnya. Di sini saya mau membahas tentang sensasi-sensasi apa saja yang pernah saya rasakan selama saya sakit asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik di tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 itu saya kan terkena asam lambung. Jadi di situ banyak banget sensasi-sensasi yang saya rasakan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu banyak banget yang saya rasain sensasi-sensasinya. Saya bahas dari yang bagian kepala dulu. Jadi lagi yang pas di sensasi di bagian kepala itu yang saya rasain itu kepala saya itu sakit gitu, sakit. Kayak pusing tapi sambil kayak diteken gitu, dan itu sakit banget, dan itu sakitnya ngejalar sampai ke leher dan pundak. Nah, dari situ saya ke mata. Di mata itu saya rada buram, terus penglihatan saya tuh nggak enak aja gitu, kayak berat, ada nyeri-nyerinya juga di mata yang saya rasakan. Dan saya khusus di mata itu saya sempat ke dokter spesialis mata di rumah sakit. Saya minta periksa. Pas diperiksa, alhamdulillah tekanan bola mata saya normal. Diperiksa juga nggak ada apa-apa, normal-normal aja. Dan kata dokter, ini cuman mata lelah aja atau mata kering. Jadi saya sempat dikasih obat tetes mata. Ya udah selesai. Langsung ke telinga. Itu di telinga lagi itu sempat berdenging, dan kalau saya pribadi itu sempat ada nyeri. Terus lagi itu sempat ke dokter juga, ke dokter THT barengan, karena nyut-nyutnya juga sambil barengan, di telinga juga denging, terus rada nggak enak juga kan, nyeri di hidung pun juga. Jadi sekalian aja ke THT gitu kan. Jadi berobat telinga, hidung, itu tenggorokan juga sakit, perih, buat nelen gak enak. Jadi saya ke dokter THT. Pas diperiksa nggak kenapa-napa dan nggak ada apa-apa gitu. Ini normal-normal aja, hidung, telinga, sama tenggorokannya aja. Paling ini karena ada di tenggorokannya karena ada panas dalam aja, atau semodelan kayak naiknya asam lambung aja nyampe ke tenggorokan, jadi bikin sakit gitu. Udah selesai. Terus dada itu keteken, sakit banget, tapi itu nggak sampai saya bawa ke dokter, nggak. Terus jantung itu kadang sesekali doang itu deg-degan, itu kayak kalau lagi pas tidur kayak tiba-tiba tuh berhenti detak jantungnya. Terus nafasnya juga kayak berhenti, tapi giliran kita bangun normal lagi. Itu yang saya rasain. Tapi itu saya nggak sampai ke dokter gitu, ke rumah sakit, enggak, karena emang itu jarang, nggak terlalu menonjol gitu sensasinya. Terus sesak nafas, iya, kalau buat ngambil nafas tuh kayaknya susah banget tuh. Terus di bagian ini ulu hati itu perih, sakit, tuh nggak enak banget. Kalau ditekan bagian tengahnya itu kayak saya ngerasa ada mual, nyeri juga gitu. Terus di sebelah kiri kembung, sebelah kanan kembung, itu ganti-gantian aja. Dan itu nyerinya itu sampai ke punggung. Itu punggung pegel, sakit. Pokoknya ampun deh, nggak enak banget di situ.
Terus di bagian perut bawah itu nggak enak, kayak orang mau haid gitu loh, kayak kram gitu tuh nggak enak. Itu sampai ke pinggang itu sakit banget. Dan itu tiba-tiba hilang sendiri gitu. Saya perbanyakin minum, saya pikir itu saya sakit ginjal dan ternyata emang nggak ada apa-apa. Saya banyakin minum aja tanpa saya pikirin hilang sendiri gitu. Karena pada saat itu kalau saya buat duduk nyeri, saya buat diriin nyeri, saya buat rada posisi membungkuk gitu, berdiri tuh saya bungkukin dikit itu nyeri banget. Akhirnya saya tanpa saya pikirin saya minum, tau-taunya hilang gitu. Terus di bagian dengkul itu juga sempat nyeri, terus ada rasa sedikit semeliwir panas dan itu nggak saya tanya-tanya sama dokter juga. Ya udah sejalannya aja hilang sendiri. Terus di bagian betis itu pegel juga kanan kiri itu hilang sendiri tapi lebih dominan di kiri. Terus di bagian telapak kaki itu yang tumitnya itu sakit banget kalau buat jalan, itu sakit dan itu hilang sendiri, itu juga hilang sendiri. Nggak tahu itu banyak banget sensasinya, setiap hari itu berganti-gantian gitu, nggak cuman apa ya, nggak cuman sensasinya tuh satu dua, itu banyak banget ganti-gantian gitu. Kadang misalnya bagian mulut saya sakit buat nelen gitu, tenggorokan gitu sakit, ntar tiba-tiba pas pada saat mau makan berapa selang apa namanya buat nelennya sakit, ntar nelennya hilang, terus yang kayak buat mangap itu rahang saya tuh rada nyeri gitu. Makanya saya bingung sama sensasi yang saya rasain gitu. Ini kenapa, dan tapi ternyata kan emang nggak kenapa-napa, itu pikiran saya aja. Karena kalau udah ada sensasi itu bawaan saya tuh panik, takut sakit berat dan saya takut mati. Udah gitu. Takut pikirnya begitu aja. Wah, mati gitu kan. Takut penyakit berat gitu. Tapi pas diperiksa ke dokter nggak ada apa-apa dan nggak kenapa-napa, alhamdulillahnya gitu kan. Sejalannya waktu lupa sendiri, hilang sendiri dan gak inget. Yang saya ingetnya saya cuma ngitungin pas bulan 9 kalau gak salah, pas banget 9 bulan itu bener-bener hilang. Pokoknya sekitar 9 bulanan lah gitu, hilang sendiri gitu. Tapi ya itu, saya gak berani makan pedas, saya gak berani makan terlalu manis. Terus santan itu kalau udah makan sedikit santan pedas itu langsung kambuh lagi gitu. Jadi saya makannya ya kalau bubur enggak, jujur enggak. Saya cuma nasi biasa, sayur bening-bening gitu. Gorengan masih tetap makan tapi dibatasin 2 seperti yang channel sebelumnya saya jelaskan. Minumnya kadang air hangat atau kadang air biasa aja tapi nggak dingin gitu. Terus ya gitu aja sih pantangannya, kayak nyemil-nyemil saya nggak terlalu lagi tuh sih, saya nyemil semau saya aja. Kayak lagi tuh saya mau kolang-kaling gitu kan, terus buah sih jarang, buah-buah paling lebih, ininya lebih kalau toh makan ya kayak melon gitu doang, melon, alpukat, udah cuman itu aja nggak ada yang lain. Kayak roti-roti gandum, oatmeal itu nggak cocok sama saya, malah tambah sakit di perut saya gitu. Jadi paling penanganan saya rajin olahraga, makan lagi itu per 2 sampai 3 jaman gitu, setiap jam saya makan. Minumnya saya lebih sering minum biasa aja dibandingin minum air hangat gitu. Karena kan katanya ada orang bilang minum air hangat aja nanti perutnya enakan deh, lambungnya enakan deh. Tapi setiap tubuh orang itu kan berbeda-beda reaksinya. Nah mungkin nggak terlalu cocok air hangat di perut saya. Tapi saya juga konsumsi tapi nggak begitu sering gitu teman-teman. Jadi intinya sih penyakit ini kita tuh harus terima. Kalau kita udah bisa terima, ada sensasi kita cuek, masa bodoh amatan, ya kalau dokter udah bilang apa ya, nggak apa-apa, ya udah kita masa bodoh amatan, emang toh ternyata dicek macem-macem aja nggak ada dan dokter juga bilang nggak ada, ya udah kita jalanin aja, kita nyari aktivitas, nyari kesibukan, jangan rebahan aja. Insya Allah nanti dia sensasinya akan hilang sendiri gitu, sedikit demi sedikit. Pokoknya sabar-sabarin aja, emang penyakit ini butuh kesabaran ekstra banget teman-teman, gitu aja. Ya udah gitu aja teman-teman, channel YouTube saya. Semoga kalian yang
masih berjuang asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik, kalian cepat sembuh, cepat sehat kembali, jangan terlalu berpikir yang macam-macam gitu. Saya juga pernah merasakan itu dan itu emang sensasi yang gak enak banget, tapi kalian harus tetap semangat. Saya doakan di sini kalian cepat sembuh, cepat sehat kembali, beraktivitas seperti biasa lagi, dan tetap jaga 3P-nya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Gitu aja teman-teman channelnya. Nanti lain waktu kita lanjutkan lagi channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.